Pendidikan aku tuh sebenarnya ada dua, sekretaris sama perbankan. Wih, hebat guys, sekretaris lo guys. Dan perbankan aku lulusan juga. Sekretaris D1 doang sih. D1. Terus D3-nya itu perbankan. Mantap gitu, guys. Nah aku guys bukan siapa-siapa. Mami itu mah. Nggak apa ya guys, apa namanya, kalau bilangnya bahasa apa sih ya guys? I got so motherfucking design on right now. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15 pastinya. Udara di luar panasnya cetar membahana badai guys. Udah anginnya kenceng, panasnya sampai menyengat ubun-ubun, dan panas di sini itu bikin kulit gosong. Ini jam istirahat guys. Setelah 10-20 menit merem sebentar, masih ada waktu, dan kali ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan guys. Karena sekarang ini kan kerja aku masak ya. Orang bilang mah koki cep tapi abal-abal guys. Di sini aku mau berbagi cerita tentang kehidupan guys. Jangan ngomongin orang pastinya guys. Jangan gibah. Karena gibah ngomongin orang itu dosa. Aku lebih baik ngomongin diri sendiri, juga temen yang berkenan guys. Kebetulan saat ini aku ditemenin si Teteh, partner kerja, walaupun kita kerjaannya dan tempat tinggalnya nggak sama guys. Intinya kita itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu bersama. Karena si Teteh dia itu ART-nya si bos loh guys, dengan gaji standar. Nah, perkenalkan guys, ini dia yang mau berbagi cerita latar belakang kehidupannya dan pekerjaannya. Aku panggil dia Teh Ani, walaupun sebenarnya umur kita itu tidak jauh beda ya Teh. Enggak. Nah, mirip-mirip dikit, beda-beda tipis begitu juga dengan orangnya guys. Dia itu asli Sunda sebenarnya. Enggak, Manado. Asli Manado, keturunan Manado. Dari bapak? Dua-duanya Manado. Ibu bapak Manado. Nah terus kenapa bilang orang Bandung? Lahir di Bandung. Jadi judulnya orang Manado lahir di Bandung begitu guys. Nah, aku mau tanya bagaimana tentang latar pendidikan Teteh. Pendidikan aku tuh sebenarnya ada dua, sekretaris sama perbankan. Wih, hebat guys, sekretaris lo guys. Dan perbankan aku lulusan juga. Sekretaris D1 doang sih, D1. Terus D3-nya itu perbankan. Mantap gitu, guys. Nah aku guys bukan siapa-siapa. Mami itu mah. Nggak apa ya guys, apa namanya, kalau bilangnya bahasa apa sih ya guys. Walaupun pendidikannya S1, S2 ya, yang pasti kan tidak menjamin. Ya benar. Tidak menjamin ya. Itu orang tuh beda-beda. Rezekinya beda-beda. Rezekinya begitu. Nah terus Teteh selama sebelum kerja di sini apa aja kerjanya? Aku tuh awal kerja di sini doang, kerja untuk jadi ART itu cuma di sini the first time tuh aku kerja di sini doang. Pertama kali masih Cang itu doang. Itu juga aku coba-coba. Jadi ART karena lagi nggak ada kerjaan, nggak ada syuting gitu lah. Coba, diterima. Ya udah. Jadi sebelumnya Teteh itu di bagian syuting entertainment, pembuatan iklan-iklan. Aku lebih ke wardrobe dan astrada gitu loh, Mi. Kalian gitu. Paham guys, apa itu wardrobe dan astrada? Aku nggak paham. Wardrobe itu lebih ke ngurusin talent untuk bajunya, bikin bajunya, nyetelin bajunya, bikin itu deh. Kayak mode stylist gitu? Ya benar, stylist gitu. Dangdutnya ya, popnya tuh ada
Dulu zaman dulu ada Nike Ardila. Wih, berarti Terus- Teteh tahu dong aslinya Nike Ardila Asli orangnya. tahu dulu pernah syuting. Terus apa lagi ya? Banyak deh Mi. Beneran aku bingung. Aku kalau mau kasih CV tuh deretan itu semua video klip terus. Banyak, iklan juga banyak. Wah, Gitu. mantap ini guys. Nah Iya. terus untuk kalau kayak gitu di entertainment sama artis-artis itu kerjanya per bulan apa per Aku kan dulu kontrak? kalau dulu aku kerja di BD itu sebagai asisten. Dulu pertama kali maju ke bekerja itu udah jadi cuma asisten doang nih. Oh. Asisten bantu-bantu yang syuting kayak gitu-gitu. Habis syuting terus aku bisa production manager ikut jadi akhirnya jadi sutradara untuk program Wah. TV nih. Tapi Mantap, sutradara guys. program TV gitu. Mantap. Berarti Terus jaya banget dong, pernah di atas banget Teteh. enggak jaya-jaya banget sih, maksudnya tarafnya itu ya naik gitu loh Mi, gitu loh. Kalau saya kerja sini ya naik pangkatnya kayak gitu. Zaman dulu kan kayak gitu Mi. Jadi asisten, jadi manajer, jadi director gitu. Itu sih waktu kerja. Sayangnya aku ketemunya sudah tua ya guys. Iya Mi. Kalau aku ketemunya masih muda guys, masih kinyis-kinyis udah daftar guys. Jadi Iya Mi. Cuma masalahnya aku itu satu nggak pinter nabung Mi. Kalau aku pinter nabung aku udah kaya raya Mi. Cuma satu itu kejelekan aku. bukan nggak pinter nabung karena bawaan luang Iya. lingkup begitu tuh hura-hura. Iya benar Happy, happy, buang-buang duit mulu, dugem kayak gitu. Gak apa, besok ada kontrak lagi, ada dapet duit lagi ya guys. Amin, Itu mungkin bawaannya. Benar. Nah itu sama berapa tahun di dunia perartisan gitu, ada nggak satu yang bener-bener oh aku ini seneng banget sama ini gitu loh. Seneng banget dalam hal apa nih? Dalam hal kerjasama, orangnya baik, loyal gitu. Dan kan nggak semua yang kerja cocok itu sama aja sebenarnya Mi. Misal aku kerja sama artis, aku pernah syuting nih, asal satu artis, kita nggak minta duit dikasih duit tuh Mi, dikasih uang kita, duit atau nggak ngasih itu bukan masalah uang sih, baik apa enggaknya gitu loh nih, gitu loh. Misalnya kita datang ke artisnya dijamu banget atau gimana gitu loh. Bukannya kita minta duit pada akhir syuting kita minta duit, enggak minta uang. Hak dia untuk kasih duit kita, uang kita atau enggak gitu. Kebaikannya tuh kerasa sama kita. Iya benar, gitu. itu baik. Ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Kok kita juga nggak akan ngomongin dia ngasih uang atau enggak gitu loh. Gitu. Cuma kan ada perbedaannya kalau menurut tim aku sih gitu. Nah terus Teteh itu berhenti di perartisan itu tahun-tahun kapan? Oh, baru sih. Sampai saat itu masih ada panggilan tetap aja syuting nih. Kalau ada panggilan aku syuting, beneran. Masih syuting guys. Iya kemana aja ada event, ikut kalau kita libur ya. Ya waktu Kalau kemarin enggak, habis iya. event terus sakit itu. Iya benar. Dapat EP-nya berapa duit itu guys? Dikit itu cuma ikut-ikutan aja nih buat bawa uang rokok. Kemarin ceritanya nih guys, ikut event ya. Ceritanya gaya gitu loh, aku sudah bahagia, udah enjoy. Setelah itu ngedrop sakit. Berobat sampai Iya. dirawat berapa Tapi hari? dirawat 5 hari di rumah sakit. Tekor guys bandar. Untungnya kan ada BPJS. Ya kenapa? Karena kan faktor umur, faktor Iya. cuaca, Nah, kelelahan, hujan sih kemarin capek. kena hujan nih, jadi ya tiba-tiba sakit aja ngedrop gitu. Nah untuk oke lah masalah tabungan tidak ada karena kan kita nggak tahu hari besok gimana Ya, benar. gitu loh. Nah terus sekarang aku mau tanya, kok bisa kepikiran jadi ART? Sorry nih ya, apakah malu? Aku nggak pernah enggak, malu. Gimana? Sebenarnya nggak pernah malu nih. Jadi ART terserah lo nggak ngasih makan gue kan, ya kan? Jadi aku pikir ya udah aku pikir dari diri aku sendiri aja, hidupin aku sendiri gimana? Enggak, maksudnya kan basic Teteh itu nggak ada untuk itu. Teteh Ya kan nggak ada, tapi aku pertama, bisa apa aja iya, nih gitu loh. hura-hura, enjoy, happy, kalangannya oke lah kalangan kelas-kelas atas ya guys. Nah terus kok terbersit itu tuh apa? Enggak, aku Gitu. cuma tiba-tiba aja kepikiran, oh adalah nggak kerjaan sampai 5 bulan, 6 bulan, hampir setahun lah nih aku nggak ada kerjaan, nggak dibayar kerjaan gitu kan. Ya udah aku coba, akhirnya terima, ya udah lanjutin sampai sekarang aku masih jadi ERT. Nggak misalnya melobi temen apa? Aduh kalau temen mah banyak untuk jadi ini tuh, tapi aku nggak orangnya nggak mau sama temen nggak enakan nih, jadi udah kerja sendiri aja udah gitu loh. Nggak usah minta dari teman juga, ya udah bisa sendiri kok gitu. Itulah nih. dia si Teteh.
si Teteh tuh orangnya itu nggak enakan, terus juga nggak maluan gitu loh, nggak maluan, berani mah pasti ya, karena kan dunia entertainment itu kan dunianya tahu sendiri guys, Benar. bisa ngomong mesti di depan, terus Teteh bahasa Inggrisnya bagus kan, Ya, dikit aja, nggak banyak nih bahasa Inggris. Tapi ngerti. dia komunikasi sama si bos aja bahasa Inggris guys. Ya, bahasa Aku nih yang udah acting apa, Mami kan udah jago, Chinese-nya jago. Aku kan bahasa Inggris, Pak Bos. cuma sedikit bahasa Cina yang pasti paham aja kak, angguk kalau nggak ngerti gitu. Iya, benar. Nah jadi ini cerita dikit, kalau misalnya di dunia begitu ada nggak serem-seremnya Teh? Serem ada apa nih? Ya dalam hal ada yang namanya bisa mistis, apa misalnya Teteh sendiri ngalamin yang merinding gimana gitu. Selama entertain enggak sih nih aku. Kalau syuting masalah pada saat syuting. Pada saat syuting sih so far aku belum pernah sih nih. Apa Misalnya Teteh kan mungkin kebal ya. kebal nih, kebal. Hal-hal yang mistik itu dia tidak bisa masuk ke tubuh dia nggak kayak aku. Enggak. Dan aku mah kemarin aja waktu acara nikahan anakku nih Teh, ceritanya hari H di aku lagi banyak tamu gitu, sore sekitar mau maghrib lah ya, setelah maghrib lah belum bisa. Ceritanya tuh ini gerbang rumah nih ya, aku kan di sebelah sini duduk, nah sebelah sini tuh kosong. Nah aku tuh tiba-tiba tuh pengen di sebelah sana, nggak bawa bangku, nggak cuma jalan aja. Nah begitu jalan setengah belum nyampe itu ada angin yang piak gitu masuk tuh, beda anginnya Teh. Nah dari gitu aku tuh kok tiba-tiba merasa pengen tahu ke serabi. Sorabi tuh tahu serabi, kue serabi. Nah aku tuh pengen kue sorabi guys. Itu aku sampai teriak sambil merintih, aku pengen sorabi. Ini kata menantu aku, kata orang-orang itu. Dari itu tuh aku nangis, aku pengen serabi. Sekarang pengen serabi. Iya. Dengan mata aku yang itu bukan mataku. Iya benar. Jadi, nah terus Mami masukkan gitu, ya kan? Kayak nah, gitu ya. Terus kan menantu aku tuh duduk di samping aku sambil megang tangan aku. Dia bilang, ya jangan nangis ya mak, ntar dibeliin. Dia manggilnya emak, karena yang masuk ke aku tuh menantuku tahu itu Mamani, ibu aku. Apa tuh? Guys. Siapa yang masuk? Ibu aku. Oh. Ibu aku yang nggak ada. Dia kan paling demen banget serabi. Oh iya. Nah aku tuh udah mau nangis itu, udah mau kejer. Cuman dipegang suruh istighfar. Apa aku tuh sambil terus baca-baca yang aku bisa. Nah udah gitu sorabinya datang. Karena kan langsung beli nih ya sorabi teh guys. Beli 3 sorabinya. Aku makan satu tuh sampai merem-merem, enak banget katanya. Iya. Setelah makan satu sorabi hilang itu hawa-hawa yang merinding apa gimana tuh hilang. Udah sembuh gitu loh. Oh gitu. Itu badan aku. Dan kata menantu aku cerita sesudah acara gitu. Kalau waktu hidupnya ibu aku tuh ke menantu aku tuh diomong apapun nurut. Walaupun dia sistemnya udah stroke ya. Misalnya diomong jangan ini ya, iya angguk gitu, senyum. Jadi menantu aku kasarnya masih bisa menghandle keadaan aku saat itu. Tapi kalau yang masuk ke aku itu kayak kakek buyut aku kan dari keturunan Siliwangi, katanya nih ya, dia nggak bisa handle karena auranya kuat banget. Gede lah ceritanya. Gede. Gitu aku tuh istilahnya berontak apa tuh. Untung katanya Mamani yang masuk. Nah lanjut lagi di acara seserahan pengantin di besan nih. Itu udah ngidung tuh kan ngasih doa buat pengantin. Itu aku tuh udah merinding banget ya, udah hampir gemeter. Bawaannya pengen nangis, sedih. Untungnya sebelah aku tuh yang orang bisa gitu loh. Yang jadi pembuka buat penyambutan tamu dari pihak aku, penyerahan pengantin gitu. Aku langsung bilang, tolong dong kasih air doa. Aku minta guys air doa, karena kalau nggak gitu aku langsung jeblak, langsung tumbang. Kalau tumbang kan malu juga ya. Ngecaprak, kalau ngecapraknya bener, kalau ngecapraknya nggak karu-karuan. Namanya lagi kayak gitu tuh banyak yang masuk deh. Bukan cajak yang misalnya keruhun-keruhun aku tuh kadang yang lewat-lewat aja bisa masuk. Itulah guys, setelah itu dikasih minum air doa, tenang lagi aku guys, dan normal lagi. Itulah. Tapi Teteh emang enggak sama kayak belum pernah sih nih ngalamin hal-hal yang di luar gitu, nggak apa aku lupa gitu ya, gitu. Ada sih yang nggak sarangan orang bilang mah. Iya. Karena aku orangnya nggak pernah memikirin hal-hal yang gimana gitu, yang
ketakutan sendiri akhirnya gitu loh Mi. Jadi akhirnya hal-hal kayak gitu ya hilang aja gitu. Gak kepikir sih. Takut iya kepikir gitu. Sebenarnya kalau murni itu ya ada lah pasti di setiap tempat pasti ada lah. Cuman kan aku nggak mau mikirin biar hal itu nggak akan datang ke aku gitu loh. Seperti gitu. Bagus begitu sih. Jadi udah lewat-lewat aja. Ya gitu. Jadi selengnya sedikit. Nah guys, sekarang kita lanjut cerita Tete. Boleh Mi, boleh. Tegang banget kayaknya. Banget tegang Mi. Ada minum Mi. Kayak gaya-gaya orang gitu loh guys. Podcast gitu. Tapi ini mah podcast abal-abal, judul nama cerita kehidupan. Bener. Nah, setelah masuk ke Mr. Chang itu caranya gimana? Dari online apa dari Enggak, aku lihat TikTok gitu kan, lihat itu ada lamaran itu nih ada gitu ya. Udah aku coba sekali aja tuh di sekali. TikTok apa di mana? TikTok Mi, TikTok. Oh, sama Coba. seperti aku guys dari Iya. TikTok. Lamaran pertama disuruh sama sih dia disuruh ke Singapura. Nah, tiba-tiba ke Jakarta gitu loh. Oh ya udahlah. Dari aku ambil ada dulu. agensinya. Iya, ada agensinya, Ada Aku ya udahlah aku lagi kosong gini kan ya udah aku ikut aja lah. Apa aja lah aku udah masuk. Ya udah. Sebenarnya ke Singapura masih bisa usaha Tete. Iya, cuma nggak tahu tiba-tiba dia ngasih ke Mr. Chang mau sama aku. Ya udahlah aku Interview nggak? Apa kirim video perkenalan? ini video perkenalan pakai bahasa Inggris. Kita baca ke bahasa Chang kali ya gitu. Ya udah. Kayak mami lah kirim video kayak gitu, Mi. Udah deh. Jadi ngalamin guys, bisa kirim video perkenalan dari nama, umur, pekerjaan, status benar, perkawinan, benar. Enggak, perkawinan enggak. perkawinan, anak gitu loh. Enggak pakai itu. Terus pengalaman kerja. pengalaman gitu. kerja aja udah. Itu aja udah. Kaget dong lihat pengalaman kerja kayak gitu. Pengalaman kerja kan baik itu data. Aku nggak ngomong gitu enggak. Aku ngasih data-data gitu lah. Terus awal pertama nih, hari pertama nih kerja sebagai ART, gimana Teh? Sama Mr. Chang langsung kerja, langsung bikin masakannya langsung masak buat Mr. Chang. Terus Udah. bisa lulus lah intinya mah nggak ada komplain. Nggak ada komplain. Kalau bersih mah dijamin guys, bersih Tete kerjanya. Bersih cepet lagi. Kayak orang yang sudah berpengalaman. Iya benar. Padahal mah sama Karena aku sekali nggak ada. kerja apapun nih itu cepet. Apapun misalnya suruh dalam entertainment aku selalu kerja cepet. Mau ke pasar mau misalnya mau jahit baju nih atau mau bikin baju itu sehari pun bisa kepikiran gitu, bisa jadi hari ini baju gitu. Berarti Tete bisa desain baju? Enggak, aku bukan yang ngedesain nih, cuman sebagai ada bisa director ngasih aku baju nih model baju kayak gini. Buat siapa? Buat talent ini ukuran berapa? Aku yang ini yang kirim, aku yang cari bahannya, bentuk bahannya apa, terus warnanya apa gitu. Diserahkan ke penjahit. Iya gitu, cuma itu aja sih. Mantap guys, kerjaan yang mantap. Gitu aja. Banyak sih aku syuting udah kalau aku syuting misalnya mau syuting video klip, syuting iklan itu udah di luar, maksudnya udah hatam gitu loh, pas ngapa-ngapainnya gitu loh. Karena itu aku kerja dari lulus dari kuliah itu langsung kerja di entertain, terus langsung entertain sampai sekarang pun masih gitu walaupun jarang-jarang pada panggilan gitu nih. Maksudnya udah hafal gitu loh, harus ngapa-ngapainnya gitu loh. Kayak Mami masak gitu ya kan, masak Mami jago ngeracik makanan kayak gitu sama Mami. Aku juga gitu di bidang entertainment gitu. Ya kalau si Tete kan loncat misalnya ketemu artis gini-gini pakainya rapi terus, wangi terus, sendalnya jinji terus enggak lah Mi. Aku lebih ke kalau aku kan orang di lapangan itu lebih ke sporty aja gayanya, maksudnya lebih sporty. Enggak yang pakai high heel gitu enggak Mi. Kaos celana jeans. Iya kayak gitu Mi. Tas kecil isinya apa, bonbon, isinya apa, duit kecil. Gak gitu. ada misalnya tertarik dengan artis, seneng nih sama Tete, apa misalnya ada hubungan sedikit enggak ada Mi, enggak ada hubungan apa-apa. Ada pernah dulu apa band dulu, cuma aku lupa bandnya apa gitu. Udah cuma itu doang nih. Enggak ini lagi. Karena si Tete itu cantik guys. Mami bisa aja. Dia bisa bikin halis, kalau aku pun nggak bisa ini guys. Karena ini tuh, mungkin boleh tahu apa aku ceritain ini yang alis yang bikin alis aku bisa jaga alis siapa? Kris Dayanti yang bikin aku. Pertama kali aku bikin alis dan yang bikin alis itu Kris Dayanti ini. Demi Allah. Kan dulu waktu kita syuting di Bali yang lagunya Cintailah Diriku Untuk Selamanya.
Aku sama Kade sama Ci Anang tuh dulu syuting di Bali. Terus aku belum itu sama Kade bilang, Ana sini loh. Gue bikin alis ya, kata Kade gitu. Iya. Tapi bikin alis sama dia berapa? Separuh. Terus? Karena dia dipanggil syuting lagi sama bos aku kan, Marisa Buntario di Bali waktu itu syutingnya. Jadi, udah cuma separuh doang nih. Ayo lama-lama aku bisa bikin alis. Nah, aku bikin alis gara-gara Kade ini. Wah, jago alis. Berarti alis peninggalan Kade. Iya. Emang dia kalau bikin zaman alis dulu ini kan, banget ya? zaman dulu Kade paling terkenal kan, bikin alis kan. Iya. Itu dia. Sekarang juga apalagi? Iya. Tapi sekarang ada banyak salon-salon yang Iya, cantik. ada banyak nih. Itu istilah alis dulu bisa gini nih. Jago alis. Cakep alisnya tuh. Iya. Aku mah kalau diajarin bikin alis, ya emang nggak bisa. Apapun emang nggak bisa aku. Iya. Dari cetakan alis yang dipegang, yang diikat, yang ditempel, tetap aja burak hasilnya, guys. Udah jam berapa? Setengah jam ini. Bisa jadi 20 menit. Nah, jadi ringkas cerita dari obrolan kita itu, jangan malu dengan pekerjaan. Bener banget nih, bener banget. Apapun pekerjaan. Jangan malu sama siapa, apapun kerjaannya terima aja gitu. Kita kerja bukan jelekin orang kok. Kita kerja buat kita sendiri, buat keluarga atau gimana ya kan? Nggak nyusahin orang. Gitu Kalaupun tidak punya keluarga untuk menghidupi diri sendiri ya. Yes, benar nih, benar. Daripada zaman sekarang yang lagi tren di TikTok, yang pamer body, yang pamer tete, yang pamer uget-ugetan aja. Iya, benar. Sampai malu teh. Lihat emak-emak yang pamer uget-ugetan. Iya, uget-ugetan gitu. Dia nyari apa coba? Nyari duit judulnya mah ya. Koin. Iya, nyari duit seperak 2 perak. Kenapa tidak kerja terjun gitu? Iya. Walaupun kasarnya cuci piring, apa misalnya bersih-bersih sampah kan dapat duit. Benar. Nggak malu gitu. Tapi kan kembali lagi ke pilihan orang masing-masing, guys. Nah, itu dia obrolan aku sama si Teteh yang pengalamannya segudang, guys. Dibanding kita mah tidak ada apa-apanya. Sekolahnya tinggi, pengalamannya juga banyak. Beda sama aku pengalaman TKW yang orang bilang mah ngosrek WC ya, guys. Tapi tidak semua ngosrek WC kan, aku kan kerjanya itu ngurus pasien judulnya mah. Ya akhirnya ke WC juga, guys. Terima kasih udah ikutin obrolan kita berdua, guys. Yang baiknya diambil, yang jeleknya jangan. Benar. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya, guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sehat selalu untuk kalian. Wassalam. Bye-bye.